membuka pintu mobil, menjepit tangan sendiri menggunakan pintu mobil dengan keras, menghancurkan tulang tangannya secara brutal. Kemudian pasang gips pada tangannya yang terluka. Berjalan menuju barak perkumpulan tentara terluka dengan bangga. Dia adalah tentara baru yang sangat naif. Dia mengira dia tidak perlu berpartisipasi dalam perang dengan keadaan tangannya seperti ini. Tak disangka, dokter militer itu lebih kejam darinya. Dia langsung melepas gips tangannya. Melihat kondisi luka tentara baru itu, Matt memberikan obat penghilang rasa sakit dan perban kepadanya, dan menyuruhnya kembali ke barisan terdepan. Matt tidak punya pilihan selain berjalan ke barisan peperangan dengan sedih. Begitu masuk, dia melihat seorang pria berotot yang telanjang dada. Rekan seperjuangan lainnya juga kuat-kuat. Setiap orang sangat ingin pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Dia cukup sial, menjadi rekan satu tim dengan sejumlah orang ini. Mereka pasti akan menyerbu ke barisan depan, yang biasanya akan mati pertama. Dan Matt bergabung dengan militer hanya untuk dapat membayar biaya kuliah. Dia tidak ingin mati. Matt menerima sebuah misi serangan pertama mereka. Dia datang ke atap dengan seorang tentara veteran. Tujuan mereka yaitu untuk membunuh penembak jitu di gedung seberang. Tentara veteran itu memintanya memanjat untuk mengamati posisi spesifik lawan. Dia malah mencuit di sana. Katanya dia ingin turun. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Operasi ini membuat serangan veteran menjadi sangat pasif. Dia hanya bisa memanggil pembom. Sebuah rudal langsung menghabisi bangunan dan pihak lawan tersebut. Ledakan keras itu mengejutkan Matt yang pengecut itu untuk sementara waktu. Misi pertama telah diselesaikan dengan susah payah. Tapi tidak setiap kali keberuntungannya akan sebaik itu. Dia beristirahat sejenak. Tim Matt mengantarkan sebuah misi berbahaya, yaitu mengirim air, tapi bukan pengiriman air biasa. Mereka perlu mengemudikan kapal tanker air, pergi ke sebuah desa di Irak, memberikan air untuk penduduk setempat, kemudian berkendara selama 3 jam ke stasiun air, melalui jalan yang sepi. Di sini pemandangannya luas dan medannya datar. Pernah menjadi tempat penyergapan teroris, hanya bisa diserang sebagai target hidup. Selain mengisi air ke dalam mobil, dia juga perlu memperbaiki pipa air di sini, untuk menyelesaikan masalah kekurangan air di desa secara tuntas. Insinyur itu memberitahu Kapten Tim, Sean, memberinya 20 orang. Waktu penyelesaian dapat dipercepat setengah. Sean mengatakan tidak masalah. Dia akan pergi ke desa dan menyewa beberapa penduduk setempat untuk datang dan membantu. Setelah berbicara, tim yang sudah mengisi air pun berangkat. Siapa tahu di tengah jalan, ada sebuah mobil muncul di belakang. Memiliki niat untuk menyalip. Semua tentara berwaspada. Rekan-rekan di atap mobil melambai tangan padanya untuk menyuruhnya minggir. Tapi pihak lain tidak berhenti. Sebaliknya, malah mempercepat kendaraannya. Rekan tim langsung menembak, menghentik pihak lain secara paksa. Perlahan mendekat dengan mengangkat pistol. Seorang orang lokal keluar dari mobil. Matt menahan tangannya dan memeriksa tubuhnya. Kamerat lain berjalan ke depan mobil, menemukan seorang gadis kecil menyedihkan di dalam mobil. Jadi pria ini adalah seorang apoteker. Putrinya sakit. Dia sedang buru-buru ingin membawanya ke rumah sakit. Tentara itu membiarkan sang gadis keluar dan memeriksa mobil tersebut. Tidak ada benda yang berbahaya. Apotekernya juga sangat bersih. Rekan di sebelahnya memberitahu Sean bahwa kemungkinan besar orang ini merupakan mata-mata teroris. Datang untuk mencari tahu keadaan kami. Orang-orang ini menggunakan anak-anak sebagai perlindungan. Kami akan menangkapnya sebelum menyerahkannya ke pasukan khusus. Sean tidak mendengarkannya, tapi menyerahkan uangnya dengan baik hati. Menyuruh apoteker itu untuk pergi ke dokter. Tapi apoteker itu malah berpaling pergi. Tidak menerima belas kasihan dari sang kapten. Ini adalah konflik antara Irak dan militer Amerika. Mereka tidak akan mempercayai militer Amerika. Setelah kembali ke desa, tim itu mulai mengirimkan air ke penduduk desa. Sean berdiri di tangki irigasi, ingin membayar 20 penduduk setempat untuk memperbaiki pipa air. Setiap orang mengambil air untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Sean hanya bisa menemui kepala daerah, berharap dia bisa memberikan dukungan orang. Tapi kepala daerah itu langsung menolaknya. Dia mengatakan bahwa jika dia membantu militer Amerika, maka ada kemungkinan dia akan dibunuh oleh teroris lokal. Tidak mungkin bagi militer Amerika untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Dia terus membujuknya, tapi juga tetap tidak bisa mengubah keputusan kepala daerah. Sean tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Keesokan harinya, tidak ada penduduk setempat yang membantu pemasangan pipa ledeng. Beberapa tentara harus melakukannya sendiri. Saat sudah akan selesai, mereka melaju kembali untuk mengantarkan air seperti biasa. Tapi tiba-tiba seseorang mengarahkan pistol dan menyerang mereka.